Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd, barakallahu fikum jami'an, saudara-saudariku semuanya, azza wa jalla iyyakum. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita berbagai macam curahan nikmatnya. Di antaranya nikmat thalabul ilmi, nikmat bisa menuntut ilmu syar'i, merupakan nikmat yang besar yang Allah anugerahkan untuk kita, yang mana nikmat ini tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua hamba-Nya. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, al-ilmu la ya'tiluhu kullu syai' atau kullu syai'. Ilmu itu tidak ada yang menandingi dia semuanya. Segala apa yang ada di dunia tidak ada yang bisa menandingi ilmu agama. Apa kata beliau? In sahhat niyatuhu, jika niatnya itu apa? Benar. Maka ditanya beliau, qalu kaifa taslihuha, wahai imam, bagaimana membenarkannya? Maka beliau menjawab dengan 3 hal. Jadi kalau 3 hal ini dilaksanakan, insya Allah Allah akan perbaiki niat kita di dalam menuntut ilmu sehingga tidak keliru. Apa itu? Yanwi an yatawadda bi ilmi. 1, dia meniatkan tawadhu. Niatkan apa? Bertawadhu, rendah diri. Ya, jadi semakin dia mendapatkan ilmu agama, justru dia akan semakin apa? Rendah diri, tidak menambah kesombongan yang ada pada diri dia. Manakala semakin banyak ilmunya, bertambah sombongnya, berarti wallahu a'lam bishawab, ya, mungkin ketika menuntut ilmunya yang tidak benar. Yang kedua adalah wa yanwi raf'al jahli an nafsi. Yang keduanya adalah meniatkan untuk mengangkat kebodohan, kejahilan yang ada pada dirinya, karena memang pada asalnya ketika Allah Subhanahu wa taala ya mengeluarkan kita ataupun menjadikan kita, menghidupkan kita ke dunia ini, kita tidak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibunda kalian, la ta'lamuna syai'a. Kalian tidak mengetahui apa-apa. Dan juga Nabi Adam alaihissalam pertama awal ketika dia diciptakan Allah tidak tahu apa-apa. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengajari beliau alaihi salam, wa 'allama Adam, ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengajari Adam alaihi salam, ya, semua nama-nama yang ada di dunia. Itu. Jadi yaitu meniatkan untuk mengangkat kebodohan. Ternyata ini tidak cukup, ya, mengangkat kebodohan dari diri sendiri tidak cukup. Wa an ghairika. Yang ketiganya, engkau juga mengangkat kebodohan dari apa? Dirimu sendiri, dari apa? Orang lain. Jadi 1 meniatkan apa tadi? Untuk bertawadhu, semakin rendah hati. Karena yang maha tinggi itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Yang ketiga adalah apa? Mengangkat kebodohan juga dari orang lain setelah kita mengetahui ilmu tersebut. Oleh karena itu ada sebuah kisah, ya, ada sebuah kisah seorang penuntut ilmu, dan ini nadir, ini sangat
Biasanya kalau dia ada kajian itu pergi bersama istrinya, ya kan? Suatu ketika anaknya sakit sehingga dia tidak apa? Tidak berangkat. Maksudnya itu istrinya tidak berangkat karena nunggu apa? Anaknya yang sakit panas, ya kan? Maka dia berangkat sendiri. Ketika pulang, maka dia cium istrinya, dia peluk istrinya, kemudian dia berkata kepadanya, aku ingin saya masuk surga. Demikian pula aku ingin ya kamu dan anak-anakku juga masuk surga. Dia peluk lalu dia bacakan. Cuma baca ini, baca apa? Baca buku atau catatan yang dia dapat dari kajian, dibacakan di depan istri. Ya, terus ada mungkin yang luput dari catatannya, ada diingatannya dikeluarkan. Terus seperti itu, masya Allah. Karena memang apa? Kita menuntut ilmu itu tidak hanya untuk apa? Diri kita, tapi untuk orang lain. Utamanya tentunya apa? Keluarga kita. Dan biasanya ya min as'abi dakwah ilal ahl, termasuk dakwah yang paling susah itu biasanya atau yang paling sulit biasanya kepada keluarga sendiri. Ya kan? Seperti itu. Apa namanya? Tetap ini barang itu ya. Itu ujian untuk kita ya, terutama ya apa namanya? Bagi kita menuntut ilmu, apakah kita sudah mendapatkan ilmu kita. Terkadang kita ada apa namanya di hati kita, ini kewajiban Pak Ustaz, kewajiban Pak Kiai, kewajiban apa? Para dai. Kita tidak semua kita adalah apa? Wajib untuk apa? Mendapatkan ilmu yang kita tahu. Beriman kalau ayat sampaikan dari walaupun hanya satu ayat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meluruskan niat kita dan memberikan taufik kepada kita agar supaya kita semuanya bisa berdakwah, baik itu kepada ya keluarga kita paling utamanya ataupun masyarakat di sekitar kita. Ya, karena khairun nas anfa'uhum linnas, ya sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bisa memberikan manfaat untuk orang lain, dan manfaat yang paling dibutuhkan orang itu ya tidak hanya manfaat duniawi, tentunya adalah manfaat ukhrawiyah, dan manfaat ukhrawiyah tidak akan dicapai kecuali dengan apa? Ilmu. Karena Allah Ta'ala an yaj'ala niyatana ikhlasillahi ta'ala, kita memohon kepada Allah agar supaya Allah menjadikan niat kita ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena terkadang setan datang dengan membisikkan kepada kita, ya kamu sudah ikhlas, kamu sudah itu, misalnya gitu kan ya, kamu sudah ke masjid 5 waktu, masya Allah gitu. Maka kata ulama, man ro'a fi ikhlasihi al ikhlas faqad utuhima ikhlasuhu. Barang siapa melihat ikhlas pada dirinya itu sudah ikhlas, maka dipertanyakan apa? Keikhlasannya. Ya, barang siapa yang melihat ikhlasnya dia itu sudah apa? Sudah ikhlas, maka dia bertanyakan keikhlasan dia. Maka ikhlas itu adalah sesuatu yang perlu ya kita perbaiki terus, karena setan tidak ingin kita itu menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan ketika itu iblis berkata kepada Allah, "Fabi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in." Demi keagungan-Mu ya Allah, aku akan sesatkan mereka semuanya. Kalau CPN hanya setan darah iya, ini setan iblis itu menyesatkan semua manusia di dunia ini. Berarti kita itu belum ada apa-apanya, ya kan? Sama iblis itu cita-citanya apa? Semuanya la ughwiyannahum ajma'in. Apa kata dia? Illa ibadaka minhum mukhlasin, kecuali hamba-hamba yang tidak saya bisa sesatkan ya Allah, dan hamba-hamba yang mukhlasin, ya kan? Ya seperti itu, yang ikhlas, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Dan maka nasihat keikhlasan adalah nasihat yang sangat penting, ya, agar supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Baik, selanjutnya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk teladan kita bagi Hidayah yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan belajar bersama kita. Kita masih pada ayat tentang apa? Perdagangan, ya, masih dengan ayat-ayat perdagangan di dalam Al-Quran. Dan sekarang kita masuk
yang selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah 14 sampai 16 ya. Jadi kalau yang awal-awal dulu kita pelajari itu adalah perdagangan secara direct, secara langsung muamalah. Nah, sekarang ada kata perdagangan, kata membeli disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi dalam konteks tidak langsung transaksi barang pindah satu kepada orang lain. Itu surat Al-Baqarah ayat 14 sampai 16. Silakan dibuka, kita ngaji dulu ya, kita baca dulu agar supaya Allah Subhanahu wa taala menenteramkan hati kita dengan bacaan kita terhadap ayat-ayat suci Al-Quran, karena khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkannya. Para ulama mengatakan kullul fadail fil ilmi la budda minal amal. Semua fadilah, keutamaan pada ilmu, ya, termasuk ilmu Al-Quran, membaca dan mengajarkannya, itu la budda minal amal, harus diamalkan, harus diamalkan. Ayat yang ke-14 sampai ke-16 sudah dibuka, Pak? Ya. Oke, kita baca ya. Yang belum silakan buka dulu aplikasinya. Kalau belum di-install dulu ya. Kita Facebook ada, Twitter ada, ya kan ya. Ada TikTok juga, Bapak? Ada, ya kan. YouTube, Quran malah enak kita install. Ya, kita install dulu. Harus ada itu. Ya. Seperti itu. Sudah? Oke. Ta'awud lalu kita baca. Ya, saya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Innama nahnu mustahzi'un. Innama nahnu mustahzi'un. Baik, untuk ayat 14 ini yang tadi sepelenetan itu apa bahasa Indonesia? Sekejap. Ya, selintas yang saya dengar tadi ya. Yang perlu ditambah tentang sifatul huruf adalah huruf to ya. To itu bukan tak. To itu bukan apa? Tak. Biasanya kita orang Asia Tenggara itu luputnya di to yang kasar. Itu dibaca apa? Tak. Jadi syayati agak tebal. Ti bukan ti. Syayati, kalau ti itu kan yaitu t biasa itu tak, ya kan? O agak masuk ke dalam. Syayatinihim. Syayati. Nah gitu ya. Oke, nanti bacaan yang kedua mari kita perbaiki. Kita ulang lagi aja. Tidak lali nanti. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Innama nahnu mustahzi'un. Innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين Baik. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim ya. Allahumma a'zim ajrana bi qiraa'ah kitabika ya Allah. Semoga Allah melipat gandakan pahala kita terhadap bacaan kita Al-Qur'an. Allahumma Amin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna." Dan apabila mereka, ya, siapa ini orang-orang Bapak? Munafik. Dan apabila mereka, ya, bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu, mereka mengatakan, "Amanna." Kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, akan tetapi ketika mereka itu khalau, apa itu? Mereka pergi, ya kan, kembali ila syayatinihim, kepada setan-setan mereka, alias apa, teman-teman mereka. Qalu inna ma'akum, mereka mengatakan kami bersama, sesungguhnya kami, pakai takkid ya, pakai taukid, sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanyalah berolok-olok, kami hanya pencitraan. Tadi ngomong sama mereka apa? Terima, ya kan? Kembali ke orang-orang kafir, orang-orang yang memasuki Islam, kami bersama kalian. Dari itu hanya pencitraan, sesungguhnya kami bersama kalian. Allahu yastahzi'u bihim, dan Allah akan mengolok-olok mereka. Maksudnya apa? Diterangkan nanti akan kita baca. Allah akan memberi balasan kepada mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim, dan akan membiarkan mereka fi tughyanihim, di dalam apa itu? Ya, keterombang-ambingan mereka, kesesatan mereka, ya'mahun, ya, di dalam kesesatan mereka terombang-ambing. Ya, oleh karena itu orang munafik itu sifatnya mudzadzabina baina dzalik, la ilaha illa wa la ilaha illa. Mudzadzabin, apa itu Pak? Linci, ya, terombang-ambing. La ilaha illa wa la ilaha illa. Tidak ke sini, tidak ke sana, di sana senang, di sini apa? Senang, ya kan? Di mana-mana hatiku senang. Ya kan begitu. Ya kan ada Pak, orang yang menyatukan seluruh apa? Ya, ada kan? Nah, seperti itu tidak pun. Ya, dina yang bermaha Islam. Ulaika alladzina ishtarabu dhalalata bil huda. Mereka itu adalah orang yang membeli kesesatan. Ini Pak, kita masuk ayat perdagangan apa ini? Membeli kesesatan bil huda. Bayarnya pakai apa? Petunjuk 3 dapatnya apa? Kesesatan. Fama rabihat tijaratuhum, maka perdagangan mereka tidak akan mendapatkan keuntungan, tidak akan beruntung. Wa kanu muhtadin, dan mereka tidak akan mendapat apa? Petunjuk, tidak akan mereka mendapat apa? Petunjuk. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-14 sampai 16. Saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ayat yang mulia ini ya memberikan kepada kita berbagai macam pelajaran. Namun sebelum kita masuk kepada pelajaran yang akan kita petik dari ayat ini, kita baca dulu ya, apa asbabun nuzul, sebab apa? Turun. Jadi biasanya di dalam ayat-ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzul, sebab apa? Turunnya ayat tersebut. Diterangkan bahwasanya
dari Ibnu Abbas, Ali bin Abbas. Ibnu Abbas turjumanul Quran, yaitu ahli tafsir Al-Quran dari kalangan sahabat. Beliau pernah didoakan kanjeng Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan anak ini dengan agama, terus ajarkan dia tafsir Al-Quran. Ya. Beliau mengatakan nazalat hadhil ayatu fi Abdillah bin Ubay ibn Salul wa ashabihi. Ayat ini turun kepada Abdullah bin Ubay bin Salul dan krudu-krudunya dan orang-orangnya. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul? Rasul munafik, pimpinannya orang-orang munafik. Wadhalika annahum kharaju, yang demikian itu bahwasanya suatu ketika mereka itu orang-orang munafik kharaju dzata yaumin, suatu hari keluar, fastaqbalahum nafarun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan sekelompok dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abdullah bin Ubay, maka Abdullah bin Ubay ini langsung berkata pada teman-teman, unduru kaifa aruddu haula'i sufaha ankum. Lihat bagaimana caraku menyingkirkan orang-orang itu dari kalian, orang-orang yang hina itu dari kalian. Kamu tidak satu circle kan gitu. Bagaimana? Coba. Fadhaba, lalu dia pergi. Fa akhadha bi yadi Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu faqala, lalu beliau ambil tangannya Abu Bakar Siddiq, salami. Lalu si Abdullah ini ngomong, marhaban bis Siddiq sayyidu bani Taim, ya, wa syaikhu al-Islam wa thani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghar al-badil nafsahu wa ma lahu. Ya kan? Selamat datang Abu Bakar As-Siddiq, ya, penghulunya Bani Taim. Ya, kalau kita tahu ya, orang Quraisy itu kan banyak, terahnya banyak. Quraisy terahnya banyak. Ada Bani Taim, ada Bani Adi. Bani Taim itu Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Bani Adi siapa? Umar bin Khattab, macam-macam. Ya kan? Ali bin Abi Thalib, Bani Hashim, kan gitu. Itu puji-puji. Lalu Syekhul Islam, wasani Rasulullah, orang yang menemani Rasulullah, ya, orang kedua yang berada dalam gua, ya, gua mana ini Pak? Iya, sampai bersembunyi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak hijrah. Al-badil nafsahu wa malahu, orang yang mencurahkan, mengorbankan jiwanya dan hartanya. Karena ketika pergi ke Madinah semua hartanya dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq demi untuk nyokong hijrahnya tersebut. Beli unta 2 hartanya dibawa. Lalu bapaknya yaitu siapa namanya, Abu Kuhafah itu datang. Ini si Abu Bakar ini pergi ninggalin apa untuk kalian? Padahal enggak ninggalin apa itu kan. Lalu si Asma itu ngambil batu dimasukkan ke dalam dompetnya dulu itu kayak gitu Pak. Dina batu emas atau apa di toko emas nggak ada dompet, atau kadang-kadang dompet yang kain gitu ya, gitu. Batu 2 ninggalin ini, di toko masih cukup kan gitu. Tentram dia dan dibawa semua untuk perjuangan gitu. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Suatu ketika juga Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan semua hartanya, ya kan? Masya Allah. Itu dipuji-puji sama dia. Summa akhadha bi yadi Umar, lalu ngambil tangannya Umar, disalami, ya kan? Radhiyallahu anhu. Faqal, lalu dia berkata, marhaban bi sayyidi Bani Adi ibn Ka'ab, marhaban, selamat datang pimpinannya Bani Adi bin Ka'ab, ya, Al-Faruq Al-Qawi bidinillah. Al-Faruq, orang yang sangat tegas membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Qawi bidinillah, orang yang kuat di dalam agama Allah. Al-badil nafsahu wa malahu li Rasulillah, orang yang mencurahkan jiwa dan raganya, orang yang mencurahkan jiwanya, hartanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma akhadha bi yadi Ali karamallahu wajhah, lalu dia memegang tangannya Ali, ya kan?
Ali bin Abi Thalib. Faqal, lalu dia berkata, marhaban bibni ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khatanihi, selamat datang anak paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali ini apanya Rasulullah ini? Sepupu, bukan ponakan. Sepupu, ya kan? Sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus menantunya. Kenapa? Karena putri beliau dinikahkan dengan Ali. Putri beliau siapa? Fatimah dinikahkan dengan Ali. Sepupu itu mahram apa bukan? Mahram apa bukan Pak? Sepupu itu bukan, apalagi anaknya. Itu loh maksudnya, ya kan? Ini kan Kanjeng Nabi sama Ali itu kan sepupu tau. Kanjeng Nabi punya anak namanya Fatimah dinikahkan sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala karena sepantaran, ya kan? Seperti itu. Bukan, enggak. Ali itu masih kecil ketika Nabi hijrah ke Madinah. Oleh karena itu anak kecil pertama kali masuk Islam siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula Abdullah bin Abbas juga sama, sepupunya Rasulullah karena masih kecil. Abdullah bin Abbas, ya, ketika Nabi hijrah umur Nabi berapa? 53 tahun. Umur Ibn Abbas berapa? Ketika Nabi hijrah umur beliau 53 tahun. Umur sepupunya Rasulullah berapa? 3 tahun. Karena Abdullah bin Abbas itu lahir 3 tahun menjelang Nabi apa? Hijrah. Jadi pas hijrah itu umurnya ini baru berapa? 3 tahun. Padahal sepupu, gitu ya. Maka banyak ya cerita, misalnya umurnya dhuwur tapi apa? Umurnya apa? 6. Lebih 0, gitu kan? Ya seperti itu. Sehingga masing-masing manggilnya Mas, misalnya. Ada sebuah cerita itu, ada sekeluarga menikah, maksudnya itu ada kakak adik ya, tapi menikah duluan siapa? Adiknya. Adiknya nikah duluan. Kemudian kakaknya nikah. Ternyata umur istri dari kakaknya lebih muda daripada umur istri apa? Adiknya. Tapi secara alu menang siapa itu? Bujurnya masih, karena statusnya istri dari kakak. Secara umur menang siapa? Adiknya, karena lebih apa? Seni tua. Sehingga masing-masing itu manggilnya Mbak. Ya, saya bujurnya masih dulu, bujurnya adiknya Mbak. Saya bujurnya adiknya dulu, bujurnya masih apa? Mbak. Sehingga diseneni sama mertuanya, sama bayi mertuanya. Begitu ya, orang pakem. Ya, disuruh tetap yang adiknya walaupun lebih tua manggilnya apa? Mbak. Bingung gitu. Gitu ya. Di dalam Ali Sayyidu Bani Hashim, selamat datang. Ya, anak pamannya Rasulullah, menantunya Rasulullah. Ya, pimpinannya Bani Hashim, makhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma iftaraku. Ya, tidaklah apa kecuali Rasulullah, penghulunya Bani Hashim, makhala Rasulullah, kecuali Rasulullah. Maksudnya itu ini pimpinannya Bani Hashim, kecuali kalau ketemu Rasulullah masih tinggi siapa? Rasulullah, karena Rasulullah dan Ali sama dari Bani Hashim, sepupuan. Semaktaraku, lalu apa? Berpisah. Faqala Abdullah li ashabihi, kaifa ra'aitumuni fa'adu. Lalu Abdullah setelah berpisah dengan para sahabat tadi, dia kembali ke bolo-bolonya tadi, berkata, kaifa ra'aitumuni fa'adu, bagaimana? Apa menurut pendapat kalian tentang apa yang aku lakukan? Fa'idha ra'aitumuhum fa'amu kama fa'altu fa'atnau alaihi khairah. Kalau kalian bertemu dengan mereka, maksudnya orang-orang apa? Orang-orang yang beriman, kerjakan, melakukan apa yang seperti aku kerjakan. Caranya puji saja mereka, ya, pujilah mereka dengan kebaikan. Kalau ja'al muslimun ila Nabi, lalu kaum muslimin kembali kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, fa'akhbaruhu, lalu mereka mengabarkan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, fa'anzalallah hadhihi ayat. Maka Allah apa? Turunkan ayat ini. Begitu. Apa? Idza ladzina amanu qalu
amanna. Kalau mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka ngomong apa? Kami beriman. Wa idza khalau ila syayatin, kalau udah balik ke teman-temannya, belum romonya, inna ma'akum, inna lana mustahzi'un. Ya, saya bersama kalian. Ya, kami mengolah mereka. Itu tadi hanya observasi dan seterusnya. Nah, itu ya. Asbabun. Oleh karena itu, perlu kita ketahui faedah dari ayat ini. Yang pertama adalah at-talawun min sifatil munafiqin. Ini penting. Talawun itu apa? Bunglon. Apa Pak? Bunglon. Bunglon. Itu termasuk sifat apa? Orang-orang munafik. Ya, bunglon itu tidak punya prinsip gitu ya. Esok gede jadi apa? Tempe. Itu termasuk apa? Surah ciri orang munafik. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik tadi, wa idza ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Ya, mereka mengatakan tadi ketika bertemu orang apa? Yang beriman, apa itu? Kami itu keluarga kalian, kami beriman, kayak kalian juga beriman. Ketika sudah balik, kami bersama kalian. Dan ini orang yang menolak mereka. Begitu. Jadi jangan biasakan kita itu menjadi apa? Orang-orang yang bunglon hanya karena ingin demi dunia, ya kan? Seperti itu. Alhamdulillah. Suatu ketika ada apa namanya? Ini yang saya alami sendiri ya. Apa namanya itu? Dengan asatidz yang lain, suatu ketika pesantren ingin apa namanya? Piknik, ya, bukan piknik apa namanya? Refreshing gitu ya, ke waduk Gajah Mungkur kalau nggak salah itu. Sehingga ini malah salah satu bis, maksudnya itu perusahaan bis ya, yang besar gitu ya. Kemudian Pak Ustaz datang, dan dipuji-puji dan seterusnya, ya kan? Lalu dia menyatakan apa? Wah, saya jadi pengen mondok, pengen apa gitu kan, dan seterusnya, masya Allah. Tidak berapa lama anak perempuannya lewat bernyanyi, mohon maaf ini pakai pakaian yang apa? Yang kayak gitu dan seterusnya. Lalu kita di mobil apa namanya, ketika kembali, wah masya Allah nih, tadi walaupun anaknya seperti itu ternyata cita-citanya apa? Bagus juga, pengen apa? Mondok apa dan seterusnya. Terus ketemu anak buahnya, ketemu apa? Anak buahnya, yang anak buah itu sudah keluar dari perusahaan itu. Itu biasa Ustaz. Itu apa? Biasa. Nyari apa? Pelanggan. Biar menarik simpati apa? Pelanggan. Ya kan? Kita bukan mengatakan beliau munafik, tidak, kan kita nggak tahu. Maksudnya di antara. Karena itu untuk diri kita sendiri. Jangan kita itu senang jadi orang yang apa? Bunglon. Kalau kita tidak, ini sudah tidak benar ya sudah. Jangan kita apa? Mengorbankan agama untuk mendapatkan masa seperti itu, untuk mendapatkan kecintaan orang lain. Nah, tidak boleh seperti itu, karena itu termasuk sifat orang munafik, ya kan? Karena itu Umar bin Khattab mengatakan di dalam doanya, yang doa ini masya Allah termasuk amal jariah beliau, dinukil setiap Jumatan oleh para khatib. Rata-rata khatib mesti doa, Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah yang hak tetap apa? Kelihatan hak, dan berilah kami rezeki untuk terus memegangnya, untuk terus mengikutinya, dan tunjukkanlah yang batil tetap apa? Nampak sebagai apa? Kebatilan, dan berilah kami rezeki ya Allah untuk memegangnya, untuk menjauhinya, untuk senantiasa menjauhi dari apa? Keburukan tersebut, ya. Seperti ini. Karena dalam Islam itu suatu keburukan tidak dibolehkan kecuali dalam kondisi apa? Darurat saja. Dalam kondisi apa? Darurat saja, karena ada kaidah ad-darurat tubihul mahdurat. Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Ya, kondisi darurat membolehkan sesuatu yang apa? Terlarang. Contoh misalnya ya, memegang yang bukan mahram itu kan haram, tidak boleh. Tetapi kalau ada kondisi darurat, misalnya ada seorang, mohon maaf, ibu-ibu kecelakaan, ya kan? Ini saya bukan mahramnya, ini bagaimana? Ya, jangankan megang, bopong saja boleh, bopong ya, dibopong kemana Pak? Ya,
ya kemana yang dibutuhkan. Tetapi ingat, darurat itu ad-darurat tuqaddaru biqadriha. Darurat itu dibatasi sekedar apa? Darurat yang bopongnya tekan mana Pak? Mobil ya tekan mobil, orang turun mobil terus dibopong terus sampai mana Pak? Terus gimana? Tidak boleh. Ya, seperlunya, secukupnya, ya kan? Seperti orang juga makan daging yang haram, makanya misalnya karena tersesat di gunung 3 hari tidak makan, ya sekedar untuk nyambung apa? Tidak, wah, enak ya daging babi, nggak boleh, nggak hukum darurat ini, hukum darurat, nggak ada kayak gitu. Darurat, tuqaddaru biqadriha. Darurat itu dibatasi sekedar yang diperlukan. Kemudian ada turunannya adalah Bapak al-hajat tubihul makruhat. Ya, kaidah yang turunannya darurat itu adalah al-hajat, kebutuhan itu membolehkan sesuatu yang makruh. Apa Pak? Kebutuhan membolehkan sesuatu yang makruh. Makruh itu kan pada asalnya dia baik. Dijauhi, ya kan? Dijauhi lebih baik. Kenapa? Kalau dijauhi karena Allah dapat pahala. Karena kalau dilaksanakan tidak mendapat apa? Dosa. Tapi kalau ada kebutuhan, kemakruhannya jadi hilang. Contoh misalnya begadang setelah Bapak sholat Isya, itu jelas Nabi tidak senang, makruh. Tetapi kalau ada kebutuhan rapat RT, apalagi Pak ronda, apalagi Pak belajar, apalagi Pak ngitung gadi misalnya, ya, ada kebutuhan itu umum, baik kebutuhan duniawi ataupun kebutuhan apa ukhrawi, hilang kemakruhannya jadi apa Pak? Hilang seperti itu. Yang kaidah selanjutnya adalah al-hajat idza kanat 'ammatan tunazzalu manzilata ad-darurat. Ya, jadi kebutuhan itu kalau sifatnya sudah umum, sudah apa? Sudah umum, semua orang pasti membutuhkan, itu bisa diposisikan sebagai kondisi darurat, bisa diposisikan sebagai apa? Kondisi darurat, sehingga yang tadinya tidak boleh jadi apa? Boleh. Contoh misalnya, ya pernah jenengan masuk toilet bayar? Pernah ya, toilet berbayar, ada kan? Itu sebenarnya transaksi yang tidak boleh. Ya, itu sebenarnya transaksi apa Pak? Yang tidak boleh. Kenapa? Karena transaksi yang tidak jelas. Bener loh. Jadi kan pakainya berapa liter airnya? 2.000, 3 liter, ada nggak tulisannya kayak gitu? Nek mangen pengen 10 liter ya 2.000, kan nggak ada. Terus waktu di dalam kamar mandi menggunakan fasilitas kamar mandi, ya orang kena jelas, ya kan? Tidak apa? Tidak jelas. Satu dengan yang lain beda. Nggak sesuai, ada gedor-gedor di rumah tuh, ya kan? Ya ada yang saat banget, wih, jadi kok kurang loh, ya kan gitu. Ya kan? Ada kan gitu. Jadi beda-beda. 2 hal. Satu penggunaan air, yang kedua penggunaan masa durasi di situ nggak jelas. Itu dalam Islam tidak boleh pada asalnya. Karena transaksi yang tidak apa? Jelas. Ya kan? Transaksi yang tidak jelas. Tetapi karena itu kebutuhan yang umum. Kebutuhannya apa Pak? Semua kita butuh apa? Kamar mandi, sehingga menjadi apa? Boleh, dan tidak ada orang merasa dirugikan ketika apa Pak? Pakai kamar mandi misalnya, ya, wah ini kok kayak sidik ini, gitu, nggak ada. Terus lu kok swimming, nggak ada. Tergantung kebutuhan masing-masing. Sehingga itu kebutuhan yang sifatnya umum. Beli rumah juga sama Pak. Beli rumah itu transaksi yang ada sesuatu yang tidak jelas. Apa itu Pak? Pondasinya orang jelas. Nggak perlu kita bongkar dulu Pak. Pondasi, karena itu transaksi yang sudah apa? Sudah umum, sudah semua orang membutuhkannya, gitu ya. Jadi apa? Kita balik lagi ke faedah ayat talawun, ya, bunglon, ya, itu adalah salah satu sifat orang. Bukan berarti orang itu terus yang bunglon berarti gue bedakan antara apa? Hukum umum dan hukum apa? Khusus, ya kan? Hukum umum dan apa? Hukum khusus. Tidak semua orang yang mencuri itu adalah apa? Pencuri. Ya, tidak semua orang yang mencuri adalah apa? Pencuri dan artian dia itu sudah sering mencuri. Tidak. Kadang-kadang orang mencuri karena kebutuhan, terdesak, terpepet dan seterusnya. Ya kan? Seperti itu. Tidak semua orang yang itu, sebaliknya tidak semua orang yang casingnya itu ke surga masuk ke apa? Surga. Tidak semua orang yang casingnya itu penghuni neraka masuk apa?
hanya untuk kita, jadi kembali ke kita, jangan rutin kanan, rutin kiri, ya kan, seperti itu. Yang kedua, wa idza khalau ila syayatinihim ba'dul khullan syaitan fi surati insan la yatruduhu anka illa iman fakun mu'minan. Kaidah yang kedua, apa itu? Dari ayat wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka telah kembali ke teman-teman mereka, ke setan-setan mereka, teman-teman mereka. Apa faedah yang bisa diambil? Ba'dul khullan, sebagian teman itu adalah setan. Jadi kita kan temannya banyak ya. Di antara mereka pasti ada yang apa? Setan, dalam artian itu mengajak kepada apa? Mengajak kepada apa? Keburukan. Nah, mungkin kita punya teman 100% apa? Malaikat kabeh, malaikat. Kita nggak ada malaikat kan gitu ya. Ya. Jadi sebagian teman itu pasti ada yang apa, Pak? Setan. Setan dalam artian itu bukan bersuhu, berarti setan tidak mengajak kepada bapak keburukan. Kadang kita saja, kadang-kadang jadi apa, Pak? Setan. Kita sendiri loh ya, kadang-kadang jadi apa? Setan kok kadang-kadang kan gitu, karena kan minal jinnati apa, Pak? Gitu. Sehingga apa? Tidak ada yang bisa menghalangi seperti itu kecuali iman. Ya, maka jadilah orang yang kuat di iman. Ya kan, jadilah orang yang bapak kuat imannya, karena sebagian teman itu adalah apa? Setan, dan artian sebagian pasti ada yang mengajak kepada apa? Keburukan. Dan kosongan gue susuk semua nih rapopo, sebut lapor ke rapopo, nanti dilapor ini rapopo, sidik, sego secedeng gelap, saupo orang yang dadanya mengarah goseng kan gitu, ya kan? Siapa? Temen, kadang-kadang gitu, ya kan? Maka tidak ada yang bisa menolak hal itu melainkan keimanan kita. Kenapa? Hal awah junudun mujannada, karena ruh kita, jiwa kita itu junudun mujannada, yaitu seperti tentara yang beriringan, Pak. Ya, komandannya apa temannya yang di depan itu kanan, pasti dia akan apa, Pak? Kanan. Kayak kita lihat BB atau apa semut ya, mesti urut gitu ya. Nah, oleh karena itu Nabi juga bersabda, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, apa namanya? Almar'u, seseorang itu ngikut atau terkait dengan agama temannya. Bagaimana temannya itu beragama, berakhlak, ya, bermuamalah, sikap dan seterusnya terkait. Ada kaitan erat. Falnya mundur ahadukum man yukhalil. Lihat ya dengan siapa dia berteman, seperti itu. Ada sebuah kisah nyata, ya kan? Saya punya jamaah, dia itu sampai daftar kemana? Ke perguruan tinggi yang munafik, ya kan? Bersama saya. Tapi karena ya kemampuannya masih apa? Masih kurang, itu tidak diterima. Ya kan, tidak apa? Diterima. Ya. Kemudian beberapa tahun itu saya kaget sekali dapat berita bahasanya ya sudah, kalau gampangannya itu pedot. Layangan apa, Pak? Layangan itu sudah Pak? Pedot. Ya sudah baliklah 180 derajat, corone itu mau nebio agamis, sekarang jadi apa? Premanis, gampangnya kan gitu. Gampangannya kita tetap mendoakan beliau mendapat apa? Tidak. Itu, ya kan? Apa sebabnya? Karena merantau ke sebuah daerah yang memang di situ apa? Mayoritas orang-orangnya adalah orang-orang yang buruk, sehingga dia apa? Terbawa, ya kan? Tercorona, dia terkontaminasi, ya kan? Oleh karena itu tidak ada yang bisa menolaknya kecuali keimanan kita, ya kan? Keimanan apa kita, maka wajib bagi kita itu untuk senantiasa mengevaluasi apa iman. Ya, jangan kita itu menganggap iman kita sudah apa? Kuat, ya sudah bagus, sudah kuat. Nabi Adam saja bisa dibujuk rayu oleh siapa? Iblis. Ya, Nabi Adam dan Hawa bisa dibujuk rayu oleh siapa? Iblis. Ya, tapi karena beliau adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, beliau diajar sebuah kalimat yang mana kalimat itu bisa menggugurkan semua kesalahannya, yaitu kalimat itu taubah. Apa? Taubah. Terus selanjutnya, faedah yang selanjutnya, al-maksud minal khullah huna khulwatun khasah. Yang dimaksud
khulwah wa idza khalau, dan bila mereka kembali ya kan nongkrong gitu ya bersama apa syayatin, teman-teman mereka gitu ya. Itu yang dimaksud adalah pertemanan ya, pertongkrongan yang apa khusus, yang khusus memang boroplek gitu ya. Bukan ini menunjukkan berarti oleh jagungan duduk-duduk dengan orang-orang yang apa yang buruk, tidak. Tetapi kalau itu sudah majelis khusus, memang itu sudah rutin dia lakukan, tidak boleh ya. Ini tidak menghalangi kita itu untuk berteman secara apa secara umum ya, khulwah amah ya, pertemanan yang apa yang secara umum boleh ya. Contohnya apa? Kasdibalit doif, seperti menerima tamu. Kan menerima tamu nggak mungkin ya, jaraknya berapa kan? Mesti baru nombor daya, lalu kita ajak apa? Masuk, lalu kita persilahkan apa? Duduk kan berdekatan berarti kan? Nah, duduk bersama, misalnya orang-orang apa? Kafir gitu. Bukan seperti itu. Kalau sifatnya umum boleh. Contohnya menerima tamu, kemudian ada suatu munasabah acara bareng di situ, kadang-kadang kan bareng foto loh, ya kan? Kayak saya buat anggapan gitu, jejer kata apa? Orang-orang yang kayak gini. Jangan kan kita, Nabi Muhammad SAW pernah menerima tamu orang apa? Yahudi, cuma dulu kan nggak ada foto, coba difoto. Sebarkan berita kepada sahabatnya, loh ini Nabi Muhammad duduk bersama orang apa ya? Yahudi. Kalau sifatnya umum boleh. Ya, masyhur hadisnya itu hadis Aisyah, dakhala nafarun minal yahud ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang sekelompok Yahudi bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, assalamu alaika, semoga kebinasaan ya menimpa dirimu wahai Muhammad. Tapi dicepetin sehingga kayak assalam, karena beda tipis ya dalam bahasa Arab. Assalamu keselamatan, assamu apa? Kebinasaan. Assalamu sama apa? Assam, seperti itu. Ya lamnya dihilangin. Itu. Ya diterima oleh Rasulullah. Lalu mendengar itu Aisyah tidak terima. Alaikumussalam wa la'nah. Semoga Allah membinasakan kalian dan memberi kalian laknat, didobeli. Ya kan? Lalu Rasulullah bersabda, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan dari Aisyah. Ya, inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Allah itu mencintai lemah lembut pada apa? Semua perkara. Sampai ada emosi kan gitu ya. Lalu Aisyah lagi ibaratnya ngomong lagi, ala tasma madza taqul Rasulullah, apa panjenengan tidak dengar tadi bilang aku assalamualaikum kan gitu. Apa kata Rasulullah? Faqad qultu alaikum. Sudah aku jawab tadi alaikum, semoga selirah gitu. Alaikum kan gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau pertemanan yang sifatnya umum boleh ya. Sekali mengenai dengan muslim ya kan boleh, mengikat apa kerjasama perdagangan boleh. Tapi kalau udah khusus, nah ini yang tidak boleh, ya kan? Yang tidak boleh, ya. Selanjutnya faedah yang bisa kita petik selanjutnya adalah apa? Ini dia. Al jaza usyari asyarru mithluhu, innamal jaza min jinsil amal. Balasan keburukan pasti apa? Keburukan yang semisalnya. Karena tadi kan innama nahnu mustahzi'un, kami ini hanya mengolok-olok mereka, kata orang munafik. Apa kata Allah selanjutnya? Allahu yastahzi'uhum. Allah bahkan yang mengolok-olok mereka, yang wa yarudduhum fi dunyanihim ya'mahun, menjadikan mereka terombang-ambing di dalam apa? Ya, kebingungan dan seterusnya. Jadi dibalas oleh Allah. Ini menunjukkan kejelekan itu pasti balasannya apa, Pak? Kejelekan, ya kan? Al jaza min jinsil apa, Pak? Amal. Semua balasan itu pasti akan sesuai dengan apa yang diamalkan. Orang berbuat kebaikan pasti akan mendapatkan apa? Balasan kebaikan. Demikian pula orang yang apa? Berbuat keburukan pasti apa? Akan menerima keburukan. Jadi kita tidak boleh bersedih, tidak boleh apa? Putus asa. Ya, ketika kita itu mendapatkan apa? Perbuatan yang kurang baik, udah ditilang, dibayar sudah setahun
sebagainya, padahal ada buktinya dan seterusnya. Ya, kita sudah berupaya mengambil hak kita, tetapi apa? Tidak bisa. Misalnya tenang, nanti masih ada pengadilannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang selanjutnya, la ribha wa la yanjah, la yarbah wa la yanjah kaidu man abghada al-Islam wal muslimin. Tidak bakal beruntung, tidak bakal berhasil tipu daya orang yang membenci Islam dan membenci kaum apa? Muslimin. Jadi orang yang benci Islam berbuat tipu daya, itu pada endingnya tidak akan apa? Tidak akan berhasil. Karena yang menolong kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan? Ketika iman kita dan tauhid kita benar, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita. Kita harus yakin seperti itu, ya kan? Dan saudara kita di Palestina, walaupun keadaannya di atas kertas seperti itu, tetap kita harus yakin selama mereka itu keimanannya benar, akidahnya benar, pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Kenapa masih ditunda Allah? Barangkali apa? Ada sesuatu yang kurang benar sehingga Allah mengapa? Memending, kalau bahasanya ya, memending pertolongan. Mana buktinya? Ya, para sahabat di perang apa? Uhud. Di perang apa, Pak? Uhud ada yang error, something error di situ. Yaitu apa? Disuruh tetap berada di Jabal Rumat, di Gunung Rumat untuk menjaga kaum muslimin dengan anak panah 50 orang itu. Ketika melihat kaum muslimin sudah di atas angin, Ru'i Gonimah ikut turun Ru'i apa? Gonimah. Padahal pesan Kanjeng Nabi, apapun yang terjadi, menang kalah kalian tetap di mana? Di atas, ya kan? Ya, di atas, tidak boleh turun, menjaga kaum muslimin dari serangan orang-orang musyrik dari belakang, ya kan, seperti itu. Ketika dia maksiat, ada something error di situ, dia tidak mendapat kemenangan, malah mendapatkan kekalahan, seperti itu. Jadi bukan karena Allah itu bukan karena memang mereka menang, tidak, itu sebenarnya kembali ke diri kita. Ketika diri kita itu tidak taat kepada Allah, pasti Allah berikan peringatan berupa misalnya kekalahan dan seterusnya. Yang ketujuh terakhir, apa itu? Al-munafiqun wal man abba'ahum wa man tabi'ahum la yuhtaduna ila in asarru ala dhalalatihim. Orang munafik dan orang-orang yang mengikuti mereka tidak bakal mendapatkan hidayah, tidak bakal mendapatkan apa? Petunjuk hidayah in asarru, kalau mereka masih bersikukuh di atas apa? Kesalahan, kesesatan mereka. Jadi orang itu tidak bakal dapat petunjuk kalau masih bersikukuh kesalahan, masih dia apa? Dipegang. Nek salah dia enggak bakal dapat apa? Petunjuk ke salah, diterang ke salah. Jadi kalau ini rasa hidup ngeles, ya udah, enggak bakal dapat apa? Petunjuk tentang apa yang dia salah. Ya, terkadang begitu ya, orang tua dikasih tahu anaknya, kalau merasa orang tua maka bapak ngeyel, ya kan, ngeyel, ngeles nganan, ngiri dan seterusnya, ya kan. Kalau sudah itu salah, kita akui bapak salah, ya kan. Jangan malu untuk kita itu mengakui bapak kesalahan kita, karena tidak mau mengakui kekhilafan, kesalahan adalah apa Pak? Gerbang menuju apa Pak? Kesesatan. Jadi apa Pak? Tidak mau mengakui kekhilafan, kesalahan, padahal kita tahu itu apa? Nyata-nyata salah, itu gerbang menuju apa? Kesesatan. Kanjeng Nabi ketika diingatkan Allah abasa wa tawalla, Rasulullah lebih mengedepankan orang-orang yang apa Pak? Mulia dari orang Quraisy daripada seorang yang buta dari kalangan sahabatnya lagi miskin. Ya datang lebih dulu itu haknya Pak beliau. Ya lebih dulu. Di belakangnya ada orang-orang apa Pak? Mulia dari orang-orang Quraisy. Sehingga didahulukan itu, diingatkan Allah, turun surat Abasa wa tawalla. Muhammad bermuka masa wa tawalla, berpaling dari orang yang buta ini. Ja'ahul a'ma, ketika datang kepada orang yang buta. Dan setelah itu Rasulullah kembali lagi diingatkan oleh Allah, ya, tidak menghiyal. Tapi kan ini masalahnya lebih besar ya Allah. Ini kalau berhasil saya dakwahi mereka, orang-orang Quraisy semuanya akan apa? Ikut masuk Islam, tidak menghiyal seperti itu. Ya kan? Nah itu. Maka penting sekali kita berprinsip kalau kita salah
Jangan malu untuk apa? Mengakui kesalahan yang kita buat. Kita segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semua yang benar datangnya dari Allah. Adapun ada luput dan salahnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.